Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah amma ba'da. Dumateng panjenenganipun Kyai Agus Berhafin ingkang tansah kula patimaken, dumateng sedaya jamaah Darussalat Tanzil ingkang mulya, dalam sebuah kaidah fikih ridho bisyak ridho bimaya tawallatu minhu. Ketika kula jenengan ridho dengan sesuatu, mestine kula jenengan sedaya ridho kalih konsekuensi utawi apa yang dilahirkan dari sesuatu itu. Kula jenengan sedaya ridho dados muridipun beliau Agus Berhafin, mestine nggih ridho napa ingkang dipun fatwaaken utawi keputusan saking beliau. Mulane beliau sering ngendikan pilih beliau boten purun nampi undangan mubalek. Mulane kula mewakili panitia nyuwun sak pengertian panjenengan sedaya mulai dinten niki ampun ngantos SMS utawi nelpon beliau untuk ngaturi beliau dados mubalek. Monggo kula jenengan sedaya memberi kesempatan beliau dados tiyang alim ingkang remen sinau. Kula jenengan sedaya mestine bangga gadah guru ingkang boten saged diganggu. Nek pados kiai ingkang balek niku pun kathah. Mboten nggih ridho bisa, ridho bimaya tawallatu minhu. Monggo wonten ing majelis punika kita wiwiti kanthi waosan Fatihah. Mugi-mugi tansah napa kula jenengan sedaya ingkang lampahi tansah dipun ridho dening Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengipun kekaten dumateng beliau. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalat akhbar rahman waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Wa ma arsalna min qablika, wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun min qablika saking generasi nabi sedurunge sira min rasulin saking rasul sapa wae. Niki atangkir yufidu ta'mim min rasulin saking rasul sapa wae. Illa yuha ilaihi annahu, illa nuhi ilaihi annahu, illa yuha kecuali den wahyana ilaihi maring rasul apa annahu satemene kelakuan satemene sa'an nikula ilaha illa ana. Ora ana pangeran kang kadiku maujud illa ana kecuali ingsun Allah. Wa fi qira'atin binun illa nuhi wa kasril ha lan kasril ha.
Illa nuki kecuali paling wahyu sapa ingsun wa fi qira'atin bindun wa kasril ha ilahi maring rasul annahu satemene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hakiku maujud illa ana kecuali ingsun Pak Dudu mongko ngibadah sira kabeh mongko ubudiyah sira kabeh ing ingsun ayo wahidu tegese mentauhidno sira kabeh bertauhidlah kamu ni ing ingsun wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau komentar sapa kafir Mekah kita saudara Rahman wa kita saudara ngalap sapa Rahman sapa apa sing Rahman ngalap walatan ing siji anak minal malaikati sang malaikat subhanahu kan wa suci Allah bal ibadun balhum balik utai para malaikat ibadun pira-pira kawula mukramuna kang den mulyakno kabeh indahu minggu Allah lawat ubudiyatu utai kemabulan utai sifat keperbudakan atau sifat kehambaan iku tunafi iku berlawanan apa sifat ubudiyah al-wiladata ing unsur wiladah atau unsur genetik unsur anak layas biku nara podo disi sapa malaikat ing apa bil kauli lan siji titah siji pengucapan atau siji sikap siji titah layak tuna tegese ora podo nekani sapa malaikat biko dijingkan pengucapi malaikat ila ba'da kauli kecuali sause dawuhe Allah Wahum te para malaikat diambil iklan perintah Allah ya amaluna padha nglakoni sapa para malaikat ba'dahu tegese sawise perintah Allah. Ya alam pirsa sapa Allah taala mak ing apa wae dene iki kang ana ing ngarep-ngarepe malaikat. Wa malan apa wae kang kang sanggupine malaikat. Tegese perkara amilu kang padha nglakoni sapa para malaikat. Wa malan perkara kang te para malaikat amiluna bakal nglakoni kabeh. Wala yasma'una lan ora iso ngekei syafaat sapa para malaikat illa liman irtado illa liman kecuali maring wong irtado kang wis ridho sapa Allah taala ayasfa ayen to paring syafaat sapa Allah lalu maring man wa hum khalate para malaikat min khasyatihi saking wedi nggone Allah taala iku musyrikuna iku do wedi kabeh to do kuwatir kabeh khaifuna tegese kang kuwatir kabeh Waman disapani wong yakul ngucap sapa man minggu saking kelompoke malaikat utawa minggu saking jenis malaikat. Nggih saking jenis malaikat. Inni ilahun ngucape ngene, inni sak temne ingsun ilahun iku pangeran min dunya kang saliyane Allah. Ai Allah iki tegese saliyane Allah. Ai iki tegese saliyane Allah. Wa teman man sing minal malaikat sing laknat niku iku iblis. Kategorine malaikat tapi akhirnya durakani aturan malaikat. Aja sopo iblis ila ibadati nafsi maring nyembah ning awak dhewe iblis. Wa amara lan perintah sopo iblis kita atiha lan taat ning nafsi. Pada dikana disi di jahannam. Pada dikamu mengkon kabeh nafsi mal sing sunki ing dalem jahannam ing neraka jahannam. Kada dikai koyo mengkon kabeh kamanati oleh mal sing sunki ing iklaman. Nafsi mal sing sun atau di ina ing boro wong dolim. Ail musyrikin tegese ing pira-pira wong musyrik. Awalam yaro ana ta ora ningali diwalin lan wawu awalam batar ki dalan tinggal wawu alam. Alam yaro utawi awalam yaro sami-sami sapane. Awalam yaro ana ta ora angen-angen yaklam tegese ora angen-angen. Sapa alladzina kafaru sapa ngomong sing kafir. Ora angen-angen anas samawati ing sak temne pira-pira langit lan lan bumi iku kanata iku ana samawatan arat iku rakon iku sesuatu sing terkumpul utawa rakon iku tertutup utawa dadi satu-satuan sedan tegese dadi satu-satuan di makna masjudatin kan nggo maknane den sumput utawa menyatu fafatak nama komisah sapa ingsun rumah ing samawatan arat aja ana tegese gawe ingsun asama ing langit kabeh sapan ing pitu wal ardo lan ingsun gawe ing bumi sapan ya ing Alfat akos sama, utawa nyuwak sapa apa asama ing langit. Ingkang namun ana apa sama iku latun tiru, iku ora iso ngekeki udan apa sama. Fa antar monggo iso ngekeki udan apa sama. Wa fatakolan maca sapa wa ala ing bumi. Ingkang namun ana apa arat, iku latun tiru. Iku ora iso nukono apa arat. Fa ambatat monggo iso nukono apa arat. Wajah analan gawe sapa ingsun nama isange banyu anaji ingkang tumurun sama isange langit. Wa nabi lan ingkang napa nyumber menal arti sanging bumi ingsun gawe kula sayin ing saben-saben perkara hayyen kang iso urip nabaten tegese tetanduran wa wiri tandiyane nabat fal ma umum kote banyu iku sababun dadi sebab di hayatihi maring uripe iki lakset
Afala yu'minu lana tora kode iman sapa kafir Mekah kita fiki lan taufik ning ingsun. Muni kula terangaken wa ma arsalna iki kula duplek masalah. Sedikit kula terangaken masalah. Qiraah illa yuha kalian illa mufi. Terus niki Ahad, Senin umumnya tiang niku poso. Nah sing rapati umum saiki mulai nopo? Poso. Niku kula terangno riyen buka 5 masalah. Fikih sebagai syawal. Fikih Syafi'i juga umumnya fikih madzhabul arba. Itu memang mentoleransi sampai 3. Artinya potensi ikhtilaf itu sampai pinten? Karena logikanya kan kalau mau datang beberapa kitab kayak sing jadi marojai kados kitab Minhajul Talibin, kitab Sarah Ibn mulai Mahali sampai ke Yubi Umairah itu dan logikanya gampang. Bulan itu sakit sama likur selesai, sakit telung. Selama ini kalau fakir swasta sampean itu kan niro nak sama likur kan istiqmal telung. Alasannya sumuli ru'yati waftiru nawa ru'yati fa'in rumalikum fa'akmilu idadasyakan salasina nawa yauman. Sehingga kita ngira kalau 29 masih syak nunggu ikmal bintang 30. Memang logikanya bagi liman sodako dalik, bagi yang cara berpikir 29 ya sudah 29 kalau ikmal pasti selesai karena nggak ada tanggal 31, nggak ada tinggal nawa. Tapi menjadi masalah fakih melebar. Kenapa ditoleransi 2 sampai 3? Masalahnya menjadi melebar kan gini. Kue darani songo likur sawal. Iku kan mergolem nanggali yo songo likur. Masalah ono wong sing wis nanggali 30. Iku mari perkara ani. Sing cara sampean songo likur enteni ikmal, berarti kelompok lain sudah 30. Karena kelompok sing mundur cara sampean songo likur, cara dene 8 likur. Lah ikmale akan dino enggak, jadi pentingnya ngaji ke ulama, benar-benar ngerti potensi. Itu masalah itu kan soal likur, cara sampeyan. Cara lu ya bisa tolong pulau, bisa walu. Nah, saya walu likur malah orang dinontas. Wah, ini masalahnya kan ngitungnya sawal itu perkara. Ngitungnya sawal kenapa? Jadi ngitungnya sakban perkara. Di Ramadan ini perkara. Karena perkara ini mulai recep. Ya tapi nanti kok patang dino ketara bodoh ini. Jadi misalnya ngitungnya nganti 3 dino, jebule sawal tanggal wis dhuwur bodoh ini yang ketara wae nak 3 bodoh ini nak kakean tetep konang. Nanti kula nggih belajar falak ya, tapi kadang diwarai falak model bodoh, tapi masuk akal. Wong kuno-kuno nak bodoh kulo ini lho Gus. Wong kuno-kuno sing ora tau belajar falak, ya ora tau astronomi, ya ora tau teknologi. Nah, marai kula nek wong kuno-kuno bambang Gus. Ngene lho Gus, pokoke tiap Saban iku didelok. Angger tanggal 15 kudu dirser, sing garani 15 iku bener. Jebule pas tanggal sing garani tanggal 15 bulan kok bengkok-bengkok, berarti kemungkinannya nak 14 atau 16. Ya ono sing salah. Jadi mulane ini Saban ku penting, gue nekani bundere napa? Bulan, ono silsilah. Karena rasa cerita ini Saban mau untuk tawar, tapi kalau filosofi apa dini ada mau untuk tarung goblok itu mereka karuan. Ya Allah, kalau sering takut, Gus, ini Saban ibadah itu hadisnya sokat tawar, mau untuk tawar. Ada maksud dia. Nak maksud posisi tukang menghakimi. Gue kudunya mufti, rasa takut, mufti jeta kok. Mufti kok goblok. Kudunya kayak mantep fatwa, nak misku Saban itu diambil lah. Gue langsung cerita, ini loh Gus. Hadis Saban itu, alasannya ini. Malah saya ngomong tuh, itu bener. Wong ijek takok, wis duwe kepu. Wah. Ya wong saiki usul goblok niku usul. Ijek takok, tapi duwe apa? Lah sing lakoni ya padha ijek mamang wis lakon. Ya padha dene maksudnya sing takok ya goblok. Sing wis nglakoni tampono dalile. Ya goblok. Iya, tapi goblok ibadah itu capek di bang goblok yang mesumpan. Ya capek, goblok lah pilihannya nopo. Tapi taruh yang perapatan rasa dalil kok lakoni. Keluyuran yang alun-alun rasa dalil kok mbok. Sholat itu mesti api, rasa dalil-dalilan.
Cara Nabi as-sholat khairun min mulane cara kula tiang-tiang sing lakoni susah ben lu dalil umum mawon. As-sholat khairun mawdu'un. Nek jenenge salat mesti ate. Iku malah gampang. Tapi golek persisnya ini susah ben malah kangelan. Mergo paling banter hadis itu. Ciri utama hadis itu hanya boleh dilakukan di fadhilil amal, tidak boleh difatwakan. Padahal kene susah ben dhewe ora keren. Wong kerene kiai nak ngimami. Berarti kan difatwakan. Paham loh? Artinya dia kan kalau berkat. Ini mulanya itu sekolah. Itu loh. Berkat orang akan, apa? Karena kan kita tahu itu yang. Kalau jenengan sholat di susah kan belum. Ya aku lama ya sholat di sebenarnya. Gue jadi susah kan orang itu. Malah malaikat diminta tiap tanggal orang aku ngelakoni sholat. Dan aku malah bingung sholatnya pedas di Surabaya. Kalau dia ada tiga ini empat pengiran betina dan sholat menteri nopo. Uangnya apa? Ya takut. Nah pasti, nah susah kan pasti di. Tapi takut apa guru. Nah takut yang sopan lagi. Biasanya orang takut zaman akhir menbrengkel. Dia sudah punya satu versi. Jadi sing nglakoni raros dari dia ujuk-ujuk nglakoni. Sing mentang raros dari dia ujuk-ujuk mentang. Seperti itu. Untung kalau rati kecil jadi wong sing jenis ngoten. Kulo niku alhamdulillah apa ora jenis sing ngoten niku. Kulo baleni malih. Jadi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in huma alaikum fa'milu iddata sya'ban salasina nabuh. Ya salah sinayoman itu masalahnya menjadi misteri kan nak bagi sing nanggali sama likur kan mau ngeteni sedih kalau sing nanggali bolu nah nak sing nanggali 30 bahasa rasa faat nih lu ya sesok poso kan nah itu sehingga orang fakir itu mentoleransi di 3 karena potensinya begitu ramai potensinya nah mau ngambil ilmu bodoh mau kita nanya sing darani 15 kok pas buder berarti bener darani 15 nah, ijazah panjang berarti ini biru. Lah kok ketara bodoh ini ning ngono, paham ya? Misale sing darani tanggal 1 iku Senin. Jebule bulan wis dhuwur waduh, berarti wis diangkat sakit. Paham ya kan? Mulai sampai ngejono debat kok, terus sekali-kali jadi peneliti, sekali-kali buktekno ilmu, atau coba umur Senin ya Senin. Kan kok ketara, misale Senin kok jebule tanggalan wis dhuwur, aduh bener sing Sabtu. Paham ya? Lah kok tenan, misalnya Selasa pas subuh orang bulan, seneng, Selasa orang kita apa-apa. Lah tirunya masyarakat kita ini menfonisnya pakai kelompok. Wah, model 10 mesti nak sobat dia Sumatera. Wah, model ini model ini Muhammad. Kita ini sebetulnya pecundang, tidak pernah siap jadi peneliti, jadi ilmu. Wah, saya naudzubillah dari mental-mental kayak. Kita ini menjadi bodoh, bangsa kita kalau gini bodoh terus coba lah. Kalau sampai berani jadi kritikus, sekali-kali jadi peneliti. Iya toh buktinya nak senang nggak siji. Ya minimal nggak ilmu bodoh mau paham ya. Nah apa tak pinter nggak ilmu apa? Bodoh. Oh coba ilmu pinter rati lakoni, ilmu bodoh orang dilakoni. Cangkemnya jalan terus. Itu semua apa? Bukan ini kritik saya, itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Kalau kita begini terus apa? Bahaya bagi kelangsungan Islam. Barang gampang kan? Bagian kali senang bener tanggal siji kan ketara untuk tanggal 2 bulan sih. 10 bulan harus waduh kira-kira mau bener setu. Wah sama tak iya warai. Sampai dalam bodoh kalau tinggal aku bodoh mau itu gampang gitu. Tapi kan lumayan, tetap nganggo el. Untuk orang ngomong memang orang bodoh pokoknya orang pemerintah. Pemerintah itu menteri agama, latar belakangnya ahli fikih. Menteri-menteri latar belakangnya poli, mau gue ngalin sundulannya terhadap ketua partai gue sebagai menteri. Mau kalau menteri dari dia kon, dan misalnya sama kalau menteri ini bagus dipandu tim-tim yang ahli oleh ahli-ahli. Itu tak ada ya. Lah tim order tim dewe kan. Mau ngalin yo kelas berarti kita ada yang musik bodoh. Pintar jadi macam apa? Nah kira-kira logikanya begitu. Memang untuk orang nggak sampean-sampean biar nggak resiko ya satu pemerintah. Ya tapi itu kan kalau sakit kantong mana dia tapi terus apa kok? Di kantong manis mana ya? Mau
poso-poso bodoh nopo. Namun ini kalau terang. Terus nomor 2 dalam kitab Majmu' Imam Nawawi terangkan. Kenapa masalah Ramadan dan Syawal itu sensitif? Karena bertaruh dua si malakama. Sing kadung darani bodoh, itu darani poso ya haram tenan. Sing darani poso bodoh ya haram. Lalu kalau sering bodoh apa? Nah, tak kok itu sama kok bodoh apa? Nah, ini bodoh tenan tak pasani haram. Lu gak ada pilihan. Sekali itu termasuk bodoh dipasani haram. Sekali barani poso dibadani. Jadi orang pilihan-pilihan kan enak misalnya. Bodoh lah saya nak poso gak apa-apa kan orang pilihannya yang kudu nopo. Bodoh sekali bodoh ya kudu nopo. Bodoh sekali sing yakin poso ya kudu poso. Nah timbang yakin poso aku yakin bodoh. Kulon. Ya kalau kan kiai ngamalin sakit tadi gak. Ada mana jangan kulon. Kenapa ngamalin sithik kok. Kalau sering jarang kok dia, cuma sering takut jarang kok dia. Kiai, gue di sholat, gue di mulan, gue di nomor situ nyoba gue seminggu pisan sholat latihan masjid. Wah gitu cocok banget. Gue di nomor si pedes sapi, kedele gabah, buang gue seminggu pisan sholat latihan masjid. Nah kiai baju gue semulang Quran, baru kemulan kitab, buang gue dengan sholat. Soalnya ada mada-mada barang sing ora padha. Mada-mada barang sing ora apa? Bari iso misale wong muni, kiai dinut wong akeh. Ora ana salat anut kiai, salat anut nabi. Bro dia kiai ene juga salat anut apa? Salat anut apa? Berarti kiai memutuskan diri sebagai panutan malah keliru. Itu utama wong alim ora kepengin dinut. Ben salat-salatan pokoknya orang sholat itu ibadah. Jadi memang kalau lama itu harus menunjukkan yang sunat itu sunat. Sunat itu jadi utamanya dilakoni ganjaran, ditinggal kapok. Jadi tinggal kapok bukan untuk ganjaran. Tapi nak ulama untuk ganjaran karena meninggalnya untuk menjelaskan kalau itu udah. Ini kan jadi kalau ulama tetap menang. Paham ya? Itu tetap menang. Kanjeng Nabi umpama poso Senin Kamis terus bae santri-santri dalail malah rasi dadi nabi. Kanjeng Nabi ku darani poso Senin Kamis tapi nabi atas nama nabi harus pernah tidak poso Senin Kamis untuk menunjukkan sekedar umpama nabi poso Senin Kamis terus nganti wafat orang akan kira itu wajib dan itu bahaya bagi konstitusi Islam. Makanya nabi kadang wajib iftar untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Meskipun puasa Senin Kamis sunat ila yaumil Pak, aku niru sing pas Nabi kan nglakoni untuk menentukan. Dari itu memang permainan ilmu yang sulit, tapi harus dilakukan. Apapun itu sulitnya harus dilakukan. Kalau di sejarah ini kita nyata kalau di kontrol jadi betul-betul tanggal wah itu mungkin soal tangan bener dengan kuapok, aku sok suci kuapok. Dia itu seorang kiai pada pulau kelas dia sok suci, pidato sawal-sawal macam. Mangso Ramadan asumat keusitan insawal pakai nama somat kerana apa? Kulah. Semoga puasa sebulan wa 30 dina. 30 dina nak al hasanah di asri apa? Amsalih. Jadi 30 dina mungkin ini 300 dina. Rai jono swidak dina. Jadi kalau nambahin nabi 6 itu rasional, 6 gendani suwida kan 1 banding apa 10 jadi kan nabi aslinya ya matematika menteri itu hasanah nabi asram salih kan 10 itu gendut kalau 10 betul apa? Mau mewakili minum 300 6 mewakili minum suwida hasil tanggal loro telu umat dosoan itu dari cek poso dia orang apa? Wah, ini getul kalau poso, lewat itu apa? Kalau poso harus jenengan, juga jenengan nggak poso. Umat itu ngapa-ngapa. Umat itu goblok. Jadi apa? Apa kurang? Kuapa, khutbah jadi pokok banget. Soalnya saya orang khutbah sebelum poso kira-kira apa? Dia ikut trauma, nganjur poso nang sawal, orang awam-awam anut, dia bukan apa? Kalau kiai
Mon kulo itu mandi minimalis itu harus malah perkara. Memang nak rapati ngalih, memang harus sampai tutupi berusuh. Itu memang itu kan urusan tiap. Nah, sing ngalih usah tenang mau buat ini penting pelajaran. Jadi kalau ada polemik soal likur, memang solusinya istiqmal telung. Tapi masalahnya soal likur itu subjektif, paham ya kok? Ada yang mengatakan soal likur, sehingga orang sampai soal likur, wong iya berani sopoluli. Terus wali sing arani sama likur, ono sing arani. Bahkan hari ini saja sudah ada yang buat, apalagi besok tambah. Nah, sing adil ngene, misalnya kayak pasane meleburi badane ngarep. Lha iku nak nganti ketemu 17 ku ora ono kaule. Mbok ditilah piye wae ora ono kaule. Kok kaul itu tetap minimal jumlah poso 9.000. Iku ora iso nang ngoten niku. Iku ora ono kaule nang ngoten niku napa. Nah, terus polemik yang dalam kitab I'anah ini urutan. Imam Subki itu termasuk orang Syafi'iyah, termasuk orang apa? Tapi beliau itu termasuk Syafi'iyah yang nyentrik, yaitu beliau berpendapat kayak model orang-orang modern, kayak Muhammadiyah sekarang. Jadi taqdimul hisab al-qat'i ala ru'yah. Jadi dari Imam Subki, idza talafati ru'yah wal hisab qaddimal hisab. Fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah majnunah. Jadi nak hitung-hitungan ru'yah, apa faksi ru'yah, klaim ru'yah. Klaim ru'yah itu bertentangan dengan hisab qat'i, itu kudimal hisab apa? Al-qat'i. Asal qat'i tidak hisab tadi. Alanya hisab qat'i itu yakin, nak ru'yah itu majnunah. Kalau seperti NU kan lebih percaya, tapi itu saja prakteknya hisab. Karena ru'yah itu kelemahannya kadang mau ngetrafu. Nah, ngomongin apa? Wong Madura nelayan moro ning gone pundi babi. Jare nek napa nggo roe ning ndi ora iso nerang. Soale pas bingung golek waran tok pokoke ngomong. Tidak bisa, memang dalam aturan fikih syahadatul wahid itu cukup, tapi wahid yang adil, yang ahlan di ru'yah. Ahlan itu maksudnya itu bukan sekedar dia seorang adil yang bisa dipercaya, tapi juga ahlan potensi ru'yah. Kalau contohnya di padang pasir dulu, Ra'aitul hilal wa akhbatu Rasulullah bi anni ra'aitul hilal fasoma wa amaronas bisyan. Di Mekah itu padang pasir, hilal itu transfer. Kalau konteks di kita itu kan pegunungan banyak, semacam itu satu. Nomor dua, sebetulnya kaidah ru'yah itu kaidah kedua dari imkan ru'yah. Kalau kalian ini malah ini, kalau terang, karena ini jadi boleh pinjaman khas pulau. Kaidah ru'yah itu tetap berdasar imkan ru'yah, dan imkan ru'yah itu berdasar ilmu hisab. Kamu tentu tidak akan menghilangkan ru'yah yang tanggal 17 meripat elek, tanggal 17 kok ru'yah. Tanggal malam 29 kowe ora ngarang darani khilafir ru'yah, oh meripat elek malam 29 kok. Ujung-ujungnya kamu mengatakan potensi ru'yah itu benar kan baru tanggal 29 ini malam 30 karena ada potensi badal istimah. Paham ya? Nah ngono ilmu ru'yah itu ilmu yang tidak berdiri sendiri. Ilmu sing anut keputusan ilmu bisa. Bagaimana mungkin ilmu induk kamu tentang ilmu far'un kamu pegang itu alasan Imam Subki, paham ya? Lengger, ru'yah kena dipercaya terkebar tanggal 29. Tanggal 29 keputusan ru'yah keputusan hisab. Ru'yah kena dipercaya kan bada imkani istimah, itu keputusan hisab apa ru'yah? Bisa. Ya, sampai ngomong gak mau ngake, tapi ini cerita ilmiah, bukan? Paham ya? Nah kalau kisah betul ya Dikjayani, Dikjayani. Nah selama ini kisah itu dikritik, mencari melayani hadis sumur itu, yakti wafdiru. Lagi pula bahasa ru'yah itu tidak harus melihat. Ahlul ilmi itu ro'a juga melihat.
Di Quran biasa awalam ya roh itu maknanya apa kamu tidak berpikir. Bahasa Arabnya mikir ar-rohyu. Paham dong? Ar-rohyu. Indah roh ibadi. Jadi ro'a ru'ya. Kalau saya makan nih, tapi ya ini sama makan ini. Malah ini barang ini kok makan. Paham? Imam Ghazali sendiri pernah menyindir. Lagi pula ngapain kita dipaksa ngartikan ru'ya itu bil fi'li atau bil fa'li dalam bahasa fanatiknya. Hisab itu punya reputasi yang detek. Buktinya gampang itu gerhana. Setahun sebelum gerhana itu hisab ngerti. Gerhana misalnya tanggal 17 Agustus. Lamanya sekian menit. Dan sisi gerhana segi selatan. Wah, betul sekali. Sisi ini gerhana itu tepat. Lama gerhana itu apa? Yang ngitung gerhana sendiri. Yang tepat, musuh ngitung dino kan? Ilmu yang punya reputasi kayak begini, masa kita sanksikan gitu. Sementara ilmu ya rawan wong bingung. Ono wedhus melayu dari weden, jadi wong apa? Ndak potensi ru'yah karena salah lihat itu kan tinggi. Sementara kisah punya reputasi tentang apa? Gerhana. Ini senang utara. Sama ada kuda daripada perkara gampang. Tapi sama juga bodoh kalau wong ana satu ngajirin tetap bodoh kan sakit ngono. Makanya jadi dia yang menerapan Pak, muridnya tetap bodoh. Tapi dia sama ngerti logi. Saya dulu tuh rois Fathul Mu'in ketika ngaji di sana, sering soal Gus ini maksudnya kok balelo dari kaidah Syafi'iyah itu gimana? Ini urusan balelo, tapi ini urusan rasional, urusan apa? Rasional. Ru'yah itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi keputusan ru'yah kita terima itu seharusnya diam-diam, seharusnya keputusan hisab gak imkanir ru'yah. Nah, mono keputusan ru'yah mau numpang. Sejam dia pondasi oke. Tapi gue malah orang iso cara Kanjeng Nabi pokoknya hisab ru'yah itu dhisik ru'yah. Hisab ora kena diper. Iku Kanjeng Nabi tak kuwe. Kanjeng Nabi jadi elok-elok. Kanjeng Nabi menghentikan sumul ru'yati wa aftiru ru'yati. Fa in kumalikum fatmilu idatasakan salasina ya. Bahasa ru'yah itu semoga gue terang apa. Ya timbang apa, harus menengahi. Kalau saya pribadi, karena saya ulama, dia tenang aku. Soalnya kalau tenang, kalau sering di Senin Ibu, dari betul awal, dari kosong ya tapi di adat keluarga saya orang alim itu di rumah. Kan persahabat mau ngalim bebas ya. Sehingga istri saya saja tidak harus anut, karena ya orang alim itu tidak harus dimaklumi, karena ya kadang aneh-aneh. Tapi memang orang alim tidak boleh anut orang dah. Nanti bodoh bareng, apa? Bodoh apa? Itu saya senang model Imam Alim kayak Imam Nawawi yang Arang Majmu itu senang. Jadi beliau orang Syafi'i sentris, dia Syafi'i sentris. Imam Nawawi itu Syafi'i sentris yang wafat tahun 676 Hijriah, sekitar abad 676 Hijriah. Itu beliau ya tenang saja, jadi kamar Bapak Hanifah, madzhab Ibnu Abbas, madzhab para sahabat, ya tenang saja, beliau tenang saja. Ya beliau ketika ada orang yang mendahulukan hisab ya tenang saja. Karena dalilnya hisab juga waqad daruhu mana silah li ta'lamu ada sinina wa hisab. Bahwa rembulan ini punya manazil, ya kamu bisa ngitung ada sinina wal hisab. Dan itu terbukti dalam teori ilmu gerhana. Ilmu gerhana itu satu ilmu yang kasat mata. Setelah nyata kan kasat mata. Ternyata semuanya persis seperti hitungan hisab. Ya saya sama takdir hari. Kiai-kiai yang sholat gerhana bulan jam 9 atau jam 2 sampai ngantuk-ngantuk ngenteni gerhana. Iku berdasar rupiah. Banyak saiki wis ketok gerhana. Tapi nganti tangi jam 2 sing nangekno kalender apa rupiah. Ra kalender. Coba jam 2 buka wis sholat gerhana. Itu dipandu kalender atau dipandu rupiah? Dipandu kalender. Memang betul-betul sunat sholat harusnya benar-benar tapi piye wae sing mandu sapa ya ora tahu. Sing mandu kalender apa ya? Hisab kan?
Oh ya engko jam 2. Tapi kan wis mantep ben aku ono dhewe. Wong santri ini diumumno kok jam 2 bengi to. Niki cerita ini ya. Bapak rasa terus mengasumsikan kelompok tertentu berarti Gus Bak serata kelompok tertentu. Ulama itu harus setuju. Nah, ulama istihad orang perlu nama setuju. Nah, mau kalau kalimat terus berapa kita beri. Jadi ada mau mati kalau mau ngalim. Masalah ini sudah begitu terus repot. Satu hal yang ilmiah rasa berkaitan sampai kelompok. Sesuai kafe mati terus disuntik jangan anu mau mati jangan dokter Islam atau orang Islam sih mati kan kafe suntik sesuai takoi mau niku jarumnya diubah nggak banyu sama atau banyu mutlak wah tidak baru ketemu baru tidak mau nggak di banyu mutlak nggak sapan apa mau pakai izin oh no Bang, ini kita cerita. Jadi Imam Nawawi Jambat itu cerita bahwa misalnya begini, wayah rumu somu yaumi syakki, tidak boleh puasa hari nopo syak. Berarti sesok ini dina nopo syak. Tapi selalu begitu itu subjektif. Bagaimana mungkin bagi sing poso saiki sesok hari dina nopo syak? Wis tanggal loro kan? Ya dino sak lah contohnya dino gak ingkani istimewa berarti malam 30. Tapi bagi wong sing darani saiki wis poso, sesuk ora sak, lah sesuk jenenge tanggal loro. Wah, ya. Lah sak dhewe subjektif, nek wong bingungan ya sak terus. Berarti hari hisab sing ketemu hisab, ora sak blas dene yakin nek poso dino sen. Dadi akad ya ora sak blas. Mulane ya ana sahabat sing tak dinosak malah poso. Lha ana sahabat yo dari Kanjeng Nabi ku nak poso dinosak. Ini ceritane mau nang kita pas buat. Jadi Nabi nak poso dinosak ku haram kok poso. Lha iku ora nasak, aku rasa. Aku rasa. Ini waktu ngalim calon Imam Sufri sholat buat telepon sholat di jangan telepon. Dia tenang. Bah najis sholat telepon. Kalau aku telepon suci untuk Imam Sufri Rasul Maktul Toyur, jadi telai barang sing ada di pangan bu. Ya namun sepihak. Itu kalian, kok belum rapi? Aku jalan kok belum. Aku coba ayo. Barang-barang subjektif, itu raiso manduku hukum. Jadi Imam Nawawi berikut, beliau Syafi'iyah sentris, tapi ya wawasannya kayak saya ini ya Syafi'i. Tapi ya dalam banyak hal tetap intikal mazhab. Dan semua kiai Indonesia dalam wakaf itu intikal semua. Gak ada kiai Indonesia yang wakaf pakai mazhab mereka. Kalau pakai mazhab Syafi'i, bekasi masjid oleh di kiai Indonesia tukar-tukaran tanah biasa. Bangunan masjid tukar-tukaran utang biasa. Kalau orang yang wakaf gak utang orang, tapi kiai Indonesia biasa wakaf bangun apa? Ya kok semen tak wakaf nang masjid. Lah sing ngordiri semen muni wakaf urung bayar ditagih wis. Jadi kok piye pusing. Iya hukumnya wakaf DP. Ayo piye kan habis sapi terus. Sing munai itu wakaf semua jolok nek kok kelompok ada aku itu wis juga. Ana piye nek pusing no. Kalau sering ditakoki, Gus wonten kubah masjid ini pun rusak. Kalau sak gambar musola misal, ya bandingannya itu apa? Dia timbang nganggur nih gudang. Enak tinggal kayak orang nganggur terus pakai di. Tapi cara mazhab Syafi'i rawol, lalu rawol mana nih gudang? Lalu rawol mana nih ngomong? Gudang, mau lu berpikir, kami Gus bekas masjid dibuka, dipindah masjid itu angsal tenggelam di sekolah. Bandingannya apa? Dia teng gudang, ya dibanding gudang, Imam Syafi'i kalau sugeng lah, tetap seneng. Dibanding masjid, dibanding gudang. Itu dari dia nganggur, itu gak tanggung-tanggung, tidak mubadiri, tidak nganggur. Nah, dia tak jam, wah ini cocok. Dan ini kayak-kayak tentang kawasan pulau, nekat-nekat. Ya, anut pulau, mau dosa. Asik dia terus kita keluar. Ya rata-rata intikal. Memang kalau dalam mazhab Hanafi itu ya biasa saja. Intikal masalah masjid itu biasa saja kalau mazhab Hanafi. Memang kalau Hanafi itu Imam Syafi'i cara maknani
ketika Sayyidina Umar wakaf itu lari bawas lari bawas gak oleh didol, gak oleh dihibah, gak oleh diwaris. Tapi itu maksudnya ke pribadi apa gimana? Kalau antar masjid, antar manafiil amak kan menjadi masalah apalagi kalau bandingannya nganggur. Bandingannya apa? Jadi saya ini Imam Syafi'i tampaknya bawa balik mesti jawab hadis pulau. Mbak, ubah niku sakit disalap ke gudang terus geran, gue dolanan tikus. Kalian didamel musola sing latihan Islam-Islamannya. Cara jenengan seperti itu mesti dijawab yo nganggur cum. Makanya Ashabus Syafi'i sendiri, jika memaknai mazhab Syafi'i dan sekiranya meyakinkan itu sampai wani ngendikan andai kan Imam Syafi'i sugeng lakola ketika ditentang misalnya imam siapa ditentang gue kok wani tentang mazhab Imam Syafi'i ini umpama Syafi'i sugeng itu pendapatnya gue aku karena bisa dihitung bisa nopo dihitung hanya dihitung tuh mungkin maksudnya Imam Syafi'i wakaf oleh dipindah-pindah itu konteksnya begini tapi kalau konteks bandingan di gudang jadi gereng, tentu Imam Syafi'i nggak terbersih gambarannya begitu. Paham ya? Ini yang kasus nyata dalam banyak konteks begitu. Contoh yang entah masalah zakat fitrah, masalah zakat. Rata-rata Ashabus Syafi'i meyakini bahwa memberikan zakat itu tidak harus taswiyatun binas suluk, binas asnaf. Boleh dikaitkan satu dua yang penting pantas. Imam Syafi'i ngendikan gitu. Asnaf asamania itu al asnaf asamania itu jumlahnya kan telu pemulu kira telu pemulu 24 jadi kelompok sing nampa zakat itu 24 wong mergo setiap kelompok minimal telu dari Imam Syafi'i mergo lil fuqara itu jamak masakin gini apa nah saiki nglakoni materi Imam Syafi'i nak zakat fitrah 2,5 kilo itu dibagi 24 itu sih nampak matur nuwun nang iso iki. Kok kaya manut doro, kaya manut apa? Nah misalnya, tapi itu maksudnya zakat mal, masih zakat mal dibagi sak desa, nak nuruti mazhab niku niku gak karo-karo. Ane Imam Syafi'i maksudnya bayangno ya hidupnya di Baghdad di Mesir. Wong Arab itu ya akeh teman-teman. Bayarno diratani ya cukup ya tetepan. Sorry Imam Syafi'i kerso Indonesia juga harap mayoritas. Tapi untuk bagi yang apa? Nah itu yang nyarai bajuri atau yang anak itu yang ngendikan. Umpama Imam Syafi'i sugeng dan menangi kiri masalahnya sendiri. Itu ya lapo lagi pasti ya kayak kita. Paham ya? Nah Imam Syafi'i berkorok makmur. Wah, itu boleh orang sing nopo zakat itu kangenan. Terus sing melarat lah orang murah. Jadi sing melarat lah di zakatnya nyemok. Tetap aliat dulu ya, baru aliatis. Wong bisa itu melarat lah, tengahnya sudah. Saya ini orang melarat yang menstatuskan diri nopo. Nah, karena ada sumbangan. Kalau BLT itu memiskinkan nopo diri. Boleh itu sing masalah. Kita terus pulau ini pun. Saya sendiri ya anut ru'yah, tapi ru'yah yang berdasar hisab. Sebenarnya kita diam-diam itu tidak pernah. Saya setuju dengan model NU, model pemerintah, model Muhammadiyah, semuanya terduduk bersama. Ya Rabbi